lot, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Pendiri bangsa tentang konstitusi. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki konstitusi sebagai pedoman dalam membangun negara. Ide pendiri bangsa menjadi fondasi dalam perumusan konstitusi. Perumusan konstitusi. Pembahasan konstitusi. Pembahasan dilakukan secara menyeluruh oleh para tokoh bangsa untuk menentukan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang akan diwujudkan dalam konstitusi. Rapat-rapat konstitusi. Rapat-rapat diadakan antara tokoh nasional dari berbagai kalangan sehingga tercakup seluruh aspek kehidupan nasional seperti politik, hukum, sosial, dan budaya. Side by side, rancangan konstitusi diadakan dalam bentuk side by side sehingga memudahkan para tokoh untuk melakukan diskusi serta mengadopsi beberapa pasal dalam naskah konstitusi. Pemikiran tokoh-tokoh pendiri bangsa. 1. Soekarno. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Muhammad Hatta. Perekonomian nasional harus dijalankan secara nasional. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Konstitusi perlu menjamin hak asasi manusia. Yang keempat, Sultan Syahrir. Konstitusi harus mencerminkan semangat nasionalisme dan demokrasi. Nilai-nilai dasar dalam konstitusi. Pancasila sebagai dasar negara, demokrasi, prinsip pemerintahan negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung hak asasi manusia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, pemerintahan dilakukan dengan memakai perwakilan. Prinsip-prinsip dalam konstitusi. Keadilan sosial, mewujudkan kesetaraan dalam hak sosial dan kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, dasar tertinggi dalam penetapan konstitusi. Kekeluargaan keturunan, setiap warga negara tanpa terkecuali dapat masuk ke dalam keanggotaan keluarga bangsa Indonesia. Negara kesejahteraan, menjamin nasib seantero rakyat Indonesia baik dalam kurun waktu jangka pendek maupun panjang. Pentingnya konstitusi dalam pembangunan bangsa. Pembangunan perkotaan, perencanaan dan pembangunan kota yang urban dan ramah lingkungan dapat diwujudkan melalui konstitusi. Pembangunan ekonomi, investasi dan bisnis dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan ekonomi berlandaskan konstitusi. Politik nasional, perubahan kebijakan politik nasional dapat diupayakan melalui amandemen konstitusi. Tantangan dalam implementasi konstitusi. 1. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan tingkat partisipasi pemimpin dalam pembangunan bangsa dapat mempengaruhi implementasi konstitusi. Yang kedua, kebebasan pers. Kebebasan pers memerlukan pengawasan dalam implementasi konstitusi untuk mencegah propaganda dan konten agitasi. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Keberhasilan implementasi konstitusi seringkali tidak sejalan dengan upaya mengurangi ketidakadilan sosial.